Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Wahyu Trisno Mukti dari kelas akuntansi 23A dengan NPM 234120012. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai materi perilaku dalam organisasi, memahami dinamika manusia dalam kerjasama. Jadi apa sih itu organisasi? Jadi definisi menurut Robbins, organisasi adalah sistem pola aktivitas kerjasama yang teratur dan berulang oleh sekelompok orang untuk mencapai tujuan bersama. Nah, menurut pandangan Dimox merupakan perpaduan bagian-bagian yang saling bergantung melalui kewenangan, koordinasi, dan pengawasan untuk efisiensi. Nah, contohnya organisasi ini meliputi seperti perusahaan, lembaga pemerintah, dan berbagai komunitas sosial yang berinteraksi untuk mencapai sebuah misi. Definisi perilaku organisasi. Jadi, studi komprehensif perilaku organisasi adalah studi tentang bagaimana individu, kelompok, dan struktur mempengaruhi perilaku di dalam sebuah organisasi. Tujuannya ini adalah untuk meningkatkan efektivitas dan produktivitas sebuah organisasi. Nah, fokus interaksi manusia (PO) berfokus pada interaksi kompleks antar manusia dan bagaimana perilaku mereka membentuk hasil organisasi, termasuk kinerja, kepuasan kerja, dan inovasi. Selanjutnya tuh yang terakhir ada bidang interdisipliner. Nah, jadi bidang studi perilaku organisasi menggabungkan wawasan dari berbagai disiplin ilmu seperti psikologi, sosiologi, dan antropologi, memberikan perspektif holistik tentang perilaku di dalam tempat kerja. Nah, prinsip-prinsip organisasi menurut A.M. Williams yang pertama tuh adalah tujuan yang jelas. Jadi setiap organisasi harus memiliki tujuan yang terdefinisi dengan baik sebagai arah strategis. Yang kedua tuh hierarki dan kesatuan perintah. Jadi struktur yang jelas dengan satu alasan untuk setiap bawahan memastikan efisiensi dan akuntabilitas. Yang ketiga tuh ada pendelegasian dan akuntabilitas. Jadi ini adalah wewenang yang didelegasikan harus disertai dengan pertanggungjawaban yang setara. Pembagian kinerja dan rentang kendali. Nah, ini adalah spesialisasi tugas dan jumlah bawahan yang optimal untuk setiap manajer. Dan yang terakhir tuh ada kepemimpinan dan fleksibilitas. Nah, jadi kepemimpinan yang efektif dan kemampuan beradaptasi terhadap perubahan adalah kunci dan sebuah keberhasilan untuk jangka panjang. Nah, tingkat analisis dalam perilaku organisasi. Yang pertama tuh ada tingkat individu. Yang pertama ada motivasi dan kinerja individu. Selanjutnya tuh ada sikap kerja dan kepuasan, dan yang terakhir ada kepribadian dan persepsi. Yang selanjutnya tuh ada tingkat organisasi. Ini ada mencakup seperti yang pertama ada tingkat budaya dan struktur organisasi. Yang kedua ada proses perubahan dan pengembangan. Dan yang terakhir ada strategi dan efektivitas dari sebuah organisasi. Selanjutnya ada tingkat kelompok. Tingkat kelompok ini seperti yang pertama ada dinamika kelompok dan komunikasi. Selanjutnya ada pengembalian keputusan dan konflik. Yang terakhir ada pengaruh norma dan peran dari sebuah kelompok. Fungsi dan peran manajer dalam perilaku organisasi. Yang pertama ada fungsi perencanaan. Jadi ini adalah menentukan tujuan dan cara mencapainya dan menyusun strategi. Selanjutnya ada pengorganisasian. Ini adalah mengalokasikan sumber daya dan mengatur aktivitas tim secara efektif. Yang selanjutnya ada juga pengendalian, yaitu memantau kinerja, mengevaluasi hasil, dan membuat koreksi yang diperlukan. Dan yang terakhir ada kepemimpinan. Ini adalah memotivasi, membimbing, dan menginspirasi karyawan untuk mencapai tujuan dari sebuah organisasi. Selanjutnya
ada peran interpersonal. Nah, peran interpersonal ini adalah membangun dan memelihara hubungan baik, menjadi figur penghubung dan pemimpin yang efektif, keterampilan manajerial, menguasai keterampilan teknis, manusiawi, dan konseptual untuk kepemimpinan yang holistik. Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku dalam organisasi. Yang pertama tuh ada faktor individu. Jadi ini adalah kepribadian, persepsi, nilai-nilai pribadi, dan sikap mempengaruhi bagaimana individu bertindak dan berinteraksi dalam lingkungan kerja. Dan yang kedua tuh ada faktor kelompok. Faktor kelompok ini seperti norma kelompok, peran yang dimainkan, status, dan tingkat kohesi mempengaruhi dinamika dan produktivitas suatu tim. Dan yang terakhir ada faktor organisasi. Faktor organisasi ini mencakup seperti struktur di dalam organisasi, budaya perusahaan, dan sistem pengendalian manajer untuk membentuk lingkungan kerja dan mempengaruhi perilaku karyawan secara keseluruhan. Tantangan dan kesempatan dalam perilaku organisasi. Nah, keselarasan tujuan adalah menyelaraskan tujuan individu dengan tujuan organisasi adalah tantangan yang krusial untuk menciptakan sinergi. Selanjutnya ada sistem pengendalian. Membangun sistem yang mendorong perilaku positif dan mendukung pencapaian tujuan strategis dari sebuah organisasi. Dan yang terakhir ada manajemen resiko. Jadi manajemen resiko ini mengidentifikasi, menilai, dan mengelola resiko serta membuat keputusan yang tepat untuk berkelanjutan. Memahami tantangan-tantangan ini memberikan kesempatan bagi para pemimpin untuk mengembangkan strategi yang lebih adaptif dan efektif, menciptakan lingkungan kerja yang harmonis dan produktif. Nah, ada studi kasus singkat contoh tentang pengaruh kepemimpinan terhadap kinerja tim. Nah, peningkatan produktivitasnya adalah sebesar 30%. Di sebuah perusahaan teknologi, proyek tim X mengalami peningkatan produktivitas yang signifikan mencapai 30%. Setelah manajer menerapkan gaya kepemimpinan yang partisipatif, komunikasi terbuka, manajer mendorong dialog dua arah, mendengarkan masukan anggota tim, dan mempertimbangkan ide-ide mereka. Nah, kontribusi setiap anggota tim diakui dan dihargai yang secara langsung ini akan meningkatkan motivasi dan rasa kepemilikan terhadap proyek yang sedang mereka jalankan. Nah, pemberdayaannya sehingga anggota tim yang diberi lebih banyak otonomi dalam pengambilan keputusan meningkatkan inovasi dan rasa tanggung jawab yang dimiliki oleh setiap anggota tim. Nah, jadi kepemimpinan partisipatif ini tidak hanya meningkatkan angka, tetapi juga membangun kepercayaan dan kepuasan kerja yang tinggi dari setiap anggota tim di dalam sebuah perusahaan saat menjalankan sebuah target. Jadi, kesimpulannya dari materi ini itu mengapa perilaku organisasi itu penting? Nah, jadi perilaku manusia adalah kunci dalam perilaku organisasi ini. Nah, jadi keberhasilan organisasi sangat bergantung pada pemahaman dan pengelolaan perilaku serta dinamika kelompok. Manajer yang efektif. Nah, jadi selanjutnya manajer yang efektif, manajer yang memahami perilaku organisasi dapat menciptakan lingkungan kerja yang positif, meningkatkan efektivitas tim, dan pada akhirnya mendorong produktivitas dari sebuah organisasi. Dan yang terakhir tuh ada investasi untuk masa depan. Jadi berinvestasi dalam pengembangan interpersonal dan kepemimpinan akan membawa perubahan yang positif, yang berkelanjutan, dan pertumbuhan organisasi yang stabil dan dapat berkelanjutan. Nah, jadi mungkin materi yang dapat saya sampaikan mengenai perilaku dalam organisasi, memahami dinamika manusia dalam kerjasama, cukup hanya segitu. Untuk kurang lebihnya saya mohon maaf, dan saya ucapkan terima kasih. Selamat siang.